1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rina Dati Nur Solihah, NIM 112410896. Nah teman-teman, kali ini saya mau membahas suatu jurnal yang menurut saya terbilang cukup menarik dan cukup kena gitu kalau dikaitkan sama dunia organisasi atau kerjaan kita sehari-hari. Nah, judul dari jurnalnya ini adalah Perspektif dan Perkembangan Teori Organisasi, yang dimana ditulis oleh Alwan Henry dan timnya dari Universitas Islam An-Nur Lampung. Jadi sebelumnya saya minta izin untuk men-stitch jurnal ini ya. Siapapun yang melihatnya semoga ini menjadi manfaat gitu ya teman-teman. Nah, meskipun topiknya kelihatan teoritis banget ya, karena membahas teori manajemen klasik dan ilmiah. Isi dari jurnal ini ternyata terbilang cukup relevan buat kita di era sekarang ya teman-teman. Mulai dari bahas cara kerja zaman dahulu ala Taylor sampai konsep birokrasi yang masih banyak kita temui di berbagai institusi hari ini. Nah, dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan, saya bakal mencoba untuk meringkas isi dari jurnal ini sekaligus saya ingin memberikan tanggapan pribadi saya tentang kenapa teori ini masih penting dan gimana kita bisa belajar dari situ. Untuk bagaimana kita bisa menyusun organisasi atau tim yang lebih efektif di masa sekarang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan coba membuka isi dari jurnal yang sudah saya pilih ini. Dari jurnal ini saya melihat tujuan dan latar belakang dari penulis ya teman-teman, yang dimana jurnal ini ditujukan untuk menjelaskan dua teori utama dalam manajemen organisasi, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik, serta relevansi dalam konteks organisasi modern. Nah, latar belakangnya, penulis menekankan bahwa manajemen adalah kebutuhan mendasar dalam menjalankan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua yaitu teori manajemen ilmiah atau scientific management yang dipelopori oleh Frederick W. Taylor. Teori ini mengedepankan efisiensi kerja melalui studi gerak dan waktu atau time and motion study. Prinsip utamanya yaitu setiap pekerjaan harus dipecah dan dianalisis secara ilmiah. Yang kedua, manajemen bertanggung jawab atas perencanaan sementara pekerja melaksanakan. Yang ketiga, ada seleksi pekerja dilakukan secara ilmiah. Nah, yang terakhir, diperlukannya insentif untuk memacu produktivitas. Nah, tokoh lain seperti Henry L. Gantt dan pasangan Gilbert memperkuat teori ini dengan konsep motivasi bonus, Gantt chart, dan efisiensi gerakan kerja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, teori organisasi klasik. Teori ini menekankan struktur, hierarki, dan wewenang dalam organisasi. Tokoh pentingnya adalah Henry Fayol. Prinsip-prinsip manajemen seperti pembagian kerja, disiplin, sentralisasi, dan sebagainya. Max Weber atau birokrasi sebagai sistem ideal, dan James Money. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa organisasi itu ibaratkan mesin yang digerakkan oleh manajer. Kemudian, komunikasi organisasi hanya alat kontrol manajerial atau top down. Nah, yang terakhir, pegawai dianggap sebagai alat pelaksana rencana manajemen. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah teori yang diasumsikan oleh mereka. Nah, yang keempat yaitu ada kritik terhadap dua teori. Yang pertama itu ada terlalu fokus pada efisiensi dan struktur yang mengabaikan aspek kemanusiaan atau aspek manusiawi. Nah, yang kedua yaitu menimbulkan birokrasi yang lamban
dan tidak responsif. Nah, yang keempat yaitu kritik terhadap kedua teori, yang dimana terlalu fokus pada efisiensi dan struktur, mengabaikan aspek manusia, yang kemudian menimbulkan birokrasi yang lamban dan tidak responsif. Nah, yang terakhir, mengurangi kreativitas dan komunikasi dua arah. Namun, kontribusinya masih diakui karena menjadi dasar praktik manajemen modern. Yang kelima yaitu relevansi di era modern. Walau klasik, tapi prinsip-prinsip seperti pembagian kerja, disiplin, dan efisiensi masih digunakan dalam organisasi modern dengan adaptasi terhadap kebutuhan zaman, misalnya pendekatan humanis yang fleksibel. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Jadi isi dari jurnalnya itu menerangkan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke tanggapan. Nah, selanjutnya setelah saya membaca rangkuman yang tadi, saya di sini ingin menanggapi jurnal yang sudah dituliskan oleh Alwan Henry ini ya, teman-teman. Jadi saya merasa jurnal ini punya posisi yang penting dalam memperkenalkan sekaligus mengingatkan kita semua tentang akar dan teori organisasi yang hari ini masih sangat terasa dampaknya di berbagai sektor, baik di pemerintahan, di dunia pendidikan, perusahaan swasta, bahkan komunitas sosial. Nah, semua itu sebenarnya berangkat dari gagasan-gagasan dasar yang dibentuk sejak abad ke-19. Jurnal ini juga ternyata teman-teman mengajak kita untuk menyelami dua teori utama. Yang pertama teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Kedua teori ini memiliki sejarah yang sangat panjang, muncul sebagai respon terhadap revolusi industri dan menjadi fondasi yang sangat penting dalam membentuk bagaimana organisasi itu dijalankan. Mulai dari struktur kerja, gaya kepemimpinan, sampai sistem komunikasi di dalamnya. Jadi teman-teman, sebagai seseorang yang pernah ikut dalam berorganisasi, ternyata teori organisasi ini tuh memang penting. Karena dulu saya ikut aktif selama zaman saya sekolah SMA, saya terbilang cukup aktif dalam berbagai macam organisasi, baik itu OSIS, atau kepramukaan, atau di unit protokol, atau di Saka Bakti Husada. Saya cukup terbilang selalu senang ya ikut organisasi-organisasi itu. Seperti jadi di dalamnya itu kita belajar untuk disiplin. Kemudian di dalamnya itu kita juga belajar apa yang harus kita lakukan dengan bidang kita gitu. Dari jurnal tadi kita bisa melihat teori manajemen ilmiah dan konsep efisiensi Taylor. Nah, teori manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh Frederick Taylor hadir dengan semangat produktivitas dan efisiensi yang maksimal. Taylor juga bukan sekedar bicara tentang teori ya teman-teman, jadi dia langsung turun ke lapangan gitu. Dia melakukan time and motion study, dia melakukan reservasi, dia melakukan observasi gitu. Jadi apa itu time and motion study? Jadi time and motion study itu yaitu studi tentang waktu dan gerak kerja manusia. Nah, menurut Taylor, masalah utama dalam dunia kerja adalah banyak gerakan yang sia-sia dan tidak efisien. Maka solusinya adalah membakukan pekerjaan, memecah proses kerja menjadi bagian-bagian kecil yang standar, dan memberikan insentif finansial untuk hasil kerja yang lebih produktif. Jadi kalau dulu aku zaman sedikit cerita ya, dulu aku zaman di zaman kerja di PT. Jadi setiap orang yang memiliki kinerja yang sangat bagus, produktivitas yang bagus, itu tuh kita selalu mendapatkan nilai A, nilai B, nilai C. Nah, nilai A, nilai B, nilai C ini itu tuh yang akan menjadikan acuan dari atasan kita untuk ngasih bonus atau insentif ke kita gitu. Kayak nilai A misalkan satu kali UMR, nilai B misalkan setengah UMR gitu, seperti itunya. Itu merupakan kayak insentif yang menjadikan manpower itu semakin semangat dalam bekerja, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang
kalau OSIS, Pramuka itu satuan terkecil dari organisasi, sementara di perusahaan tuh sudah beda. Konsep ini revolusioner pada zamannya ya teman-teman. Bahkan sampai sekarang ide standar operating procedure atau biasa kita singkat dengan SOP, target produksi, bonus berbasis output, itu semua masih jejak dan pemikiran Taylor. Jadi hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, kita dapat insentif, itu tuh merupakan jejak Taylor yang ternyata masih dipakai untuk kepekerjaan kita sekarang dan biasanya dipakai oleh perusahaan. Seperti itu ya teman-teman. Di sisi lain juga, tapi kita harus sadar bahwa Taylor ini dikritik karena terlalu mengobjekkan manusia. Manusia dianggap seperti mesin yang bisa diatur dan dikendalikan lewat aturan dan insentif. Tidak ada ruang bagi kreativitas, emosi, atau inisiatif para pekerja. Dalam pendekatan sekarang, ini mungkin terasanya kaku dan terkesan tidak sangat manusiawi gitu, kurang manusiawi. Jadi tidak ada perasaan, yang penting kamu bagus kerjanya, yang penting kamu bekerja secara seperti mesin gitu. Jadi tidak ada belas kasih intinya. Nah, Taylor ini jadi dikritik perihal itu karena terlalu mengobjekkan manusia, katanya seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah teori dari Taylor, sekarang kita ke teori organisasi klasik dari Fayol dan Weber. Nah, kalau fokusnya Taylor itu di lantai produksi, maka Henry Fayol bergerak di level manajerial dan administrasi. Fayol terkenal dengan 14 prinsip manajemen, mulai dari divisi kerja, disiplin, kesatuan perintah, sampai inisiatif dan esprit de corps. Prinsip-prinsip ini sangat berlaku sampai sekarang ya teman-teman, dan masih diajarkan dalam banyaknya pelatihan kepemimpinan. Kalau dulu zaman aku sekolah itu adanya namanya LDKS, jadi latihan dasar kepemimpinan siswa, yang dimana ternyata LDKS ini yang dulu aku dapatkan di sekolah, ternyata di dunia kerja juga tuh ternyata ada teman-teman, ada sekolahnya ternyata ya. Jadi setiap 2 bulan sekali itu tuh sebagai karyawan kita tuh selalu dikumpulkan dan kita mempunyai guru masing-masing. Kita di training bagaimana kita harus menjadi karyawan yang disiplin, bagaimana kita menjadi karyawan yang tepat waktu, punya inisiatif, jadi kayak tidak seenaknya gitu ya. Kemudian lebih memperhatikan bagaimana kinerja dengan baik gitu ya teman-teman. Sementara itu tadi kan sudah ya dari Frederick dan dari Fayol, kemudian dari Weber, sekarang dari Max Weber teman-teman. Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi rasional, organisasi yang digerakkan oleh sistem, aturan, dan struktur yang jelas. Weber melihat birokrasi sebagai bentuk organisasi paling efisien dan dapat diandalkan untuk masyarakat modern. Ia juga menekankan impersonalitas, sistem hierarki, dan rekrutmen berdasarkan kompetensi teknikal dan bukan koneksi atau warisan. Nah, kita coba cari ya, apa itu hierarki? Biar teman-teman semua tahu. Jadi biar saya juga tahu ya teman-teman. Jadi hierarki adalah sistem atau struktur yang mengatur tingkatan atau jenjang kekuasaan, kemudian tanggung jawab dan wewenang dalam suatu organisasi atau kelompok. Dalam konteks organisasi, hierarki berarti susunan jabatan dari yang paling tinggi pimpinannya sampai ke yang paling rendah, pegawai staf atau staf biasa. Nah, di mana setiap tingkatan memiliki peran dan tugas masing-masing, teman-teman. Semakin tinggi posisinya dalam hierarki berarti biasanya semakin besar kekuasaannya dan tanggung jawabnya. Tapi bukan berarti bisa semena-mena ya teman-teman, atau bisa seenaknya gitu. Bukan berarti seperti itu. Berarti semakin tinggi berarti tanggung jawabnya semakin banyak, seperti itu ya teman-teman. Nah, contoh dari organisasi hierarki ini, contoh sederhana dari hierarki di organisasi, biasanya tuh kalau di PT ya teman-teman ada direktur utama atau biasa disebut dengan dirut. Nah, kemudian setelah dirut biasanya ada manajer divisi.
kemudian adalah kepala departemen, kemudian ada supervisor. Nah, biasanya itu ada leader gitu ya teman-teman. Ada, kalau dulu di aku ada namanya MS. Kemudian ada staf atau karyawan. Semakin bawah memang semakin sedikit tanggung jawabnya, tetapi semakin atas memang semakin pusing juga untuk berpikir ya teman-teman. Dan biasanya ciri-ciri dari hierarki ini tuh ada struktur yang bertingkat seperti yang tadi aku sebutin ya. Satu posisi berada di atas atau di bawah posisi lainnya. Nah, yang kedua, tiap tingkatan punya otoritas. Atasan memberi perintah dan bawahan melaksanakan, dan itu sudah tidak bisa diganggu gugat ya teman-teman. Atasan harus memerintah, bawahan harus melaksanakan. Kalau menurut atasan A ya harus A, kalau menurut atasan B ya harus B. Nah, ada alur komunikasi dan laporan, biasanya top down atau dari atas ke bawah, dan ada bottom up dari bawah ke atas. Jadi teman-teman, misalkan dari bawahan itu ada, misalkan nih ya, dari produksi itu ternyata ada masalah. Jadi karyawan melaporkannya ke leader, kemudian dari leader meng-up lagi ke supervisor, kemudian di-up lagi ke atasan gitu. Apabila misalkan dari atasan sudah melakukan keputusan, nah itu akan disampaikan ulang. Insya Allah berisik sekali ya teman-teman. Diam, ada berisik. Nah, manfaat dari hierarki ini sendiri yaitu memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan, jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan mempermudah pengawasan dan pembagian kerja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi ternyata teori dari Weber ini juga tidak luput dari kritik, yang dimana birokrasinya yang terlalu dingin dan kaku bisa menjadi lamban dan tidak fleksibel dan mematikan inovasi. Ini menjadi dilema yang sering kita lihat dalam birokrasi pemerintahan, banyak aturan tapi justru memperlambat pelayanan. Nah, kalian bisa tahu sendirilah kalau misalkan kita sedang mengurus surat-surat, nanti kita datang ke sini, terus kata ininya nanti ke sini dulu, dari sininya nanti harus ke sini dulu, harus ke sini dulu. Dan itu merupakan hal yang menurut saya menjadi penghambat untuk proses cepat gitu ya teman-teman, untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi agak sedikit lama saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Apa relevansi dari kedua teori itu di zaman sekarang? Ini yang paling menarik dari jurnal ini ya teman-teman. Dari jurnal yang aku pilih ini ada yang menarik di sini. Kesimpulannya yaitu teori-teori klasik ini ternyata tidak usang. Bahkan di zaman digital seperti sekarang, kita masih sering menjumpai nilai-nilai atau sistem kerja yang berasal dari Taylor, Fayol, dan Weber. Misalnya, contoh ya teman-teman, di dunia industri manufaktur, konsep efisiensi Taylor masih relevan dalam bentuk lean manufacturing dan Six Sigma. Nah, dalam organisasi publik, sistem birokrasi Weber tetap digunakan untuk menjamin legalitas dan kejelasan tanggung jawab. Nah, yang ketiga, prinsip-prinsip Fayol tentang struktur organisasi masih menjadi acuan dalam menyusun job desk dan sistem manajerial. Namun, kita juga harus melihat adanya pergeseran besar teman-teman, yang dimana organisasi modern mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan humanis. Misalnya dengan pendekatan agile, team-based struktur, hingga pengambilan keputusan berbasis kolaborasi dan bukan hanya hierarki saja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kemudian apa integrasi teori dengan dinamika modern? Jurnal ini secara implisit mengajak kita untuk tidak menolak teori lama, tapi juga tidak menerima secara mentah. Kita perlu belajar dari sejarah itu teman-teman, kemudian mengadaptasikannya sesuai konteks zaman, sebab organisasi hari ini hidup di dunia yang sangat cepat berubah-ubah dan banyak tantangan globalisasi.
disrupsi teknologi dan generasi pekerja baru dengan nilai-nilai yang berbeda. Sekarang sudah banyak teman-teman Gen Z, Gen milenial, Gen Sigma, Gen Alpha, sekarang sudah banyak, dan mereka itu terlahir dengan berbagai berbagai teknologi yang mensupport mereka gitu. Kayak misalkan dari Gen Z ternyata tidak merasakan bagaimana teknologi di zaman milenial, dan itu tuh akan sangat berbeda ketika misalkan dalam satu perusahaan itu digabungkan dari semua gen-gen itu digabungkan, maka dengan cara mereka berpikir dan menyelesaikan masalah pun akan berbeda teman-teman, apalagi dengan teknologi yang mereka punya. Kita juga tidak bisa lagi hanya mengandalkan struktur piramida dan kontrol dari atas. Hari ini organisasi dituntut untuk gesit ya teman-teman, bisa beradaptasi dan menghargai partisipasi individu. Tapi itu bukan berarti bahwa kita buang teori klasik yang tadi ya, yang teorinya Frederick Taylor dari Weber gitu ya, bukan seperti itu ya teman-teman, tapi tetap harus diadaptasikan dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, teori klasik juga menjadi titik awal untuk memahami kompleksitas organisasi di hari ini. Jadi jangan sampai kita melupakan masa lalu teman-teman ya, jangan sampai kita meninggalkan masa lalu. Karena apa? Yang ada hari ini itu dibentuk dari memang sebelum-sebelumnya. Bedanya saja mungkin sekarang harus sangat bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa terpacu oleh zaman dulu gitu teman-teman ya. Kemudian ada refleksi pribadi antara struktur dan manusia. Dari jurnal ini saya juga belajar dan saya juga cukup merenung bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara struktur dan manusia dalam organisasi. Nah, karena terlalu banyak organisasi yang bisa bikin organisasi itu kaku, teman-teman ya. Ternyata terlalu banyak struktur yang ternyata bisa membuat organisasi itu kaku. Tapi tanpa struktur, kerja tim tidak bisa berjalan dengan lancar alias akan berantakan. Dan disinilah pentingnya memahami teori organisasi. Bukan sekedar untuk dihafal, tapi untuk dijadikan alat berpikir dalam merancang organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Komunikasi juga sangat penting. Misalnya ya teman-teman, dalam teori klasik, komunikasi dipandang sebagai alat kontrol. Tetapi untuk hari ini, komunikasi dipandang sebagai nafas dari sebuah organisasi. Komunikasi dua arah, feedback terbuka, dialog antara atasan dan bawahan, semua itu menjadi penentu kinerja dan budaya organisasi. Jadi misalkan dari bawahan itu tuh perlu untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi di bawah, apa yang terjadi di produksi, apa yang terjadi di lingkungan gitu. Kemudian dilaporkan ke atasan. Nah, kalau misalkan ada yang perlu dibahas atau ada yang perlu diperbaiki, dibenahi, maka atasan ini yang berhak harus bertanggung jawab gitu ya teman-teman dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, seperti itu budaya organisasi di Indonesia sekarang ya teman-teman. Nah, sebagai penutup, saya sangat mengapresiasi jurnal ini ya teman-teman, karena tidak hanya membedah dua teori besar dalam organisasi, tetapi juga menempatkannya dalam konteks yang reflektif dan aplikatif. Di tengah tren manajemen yang makin kompleks, kita tetap butuh akar. Dan akar itu kita bisa temukan dalam pemikiran Taylor, Weber, Fayol, dan tokoh-tokoh klasik lainnya. Nah, harapannya kita semua bisa menjadikan pemahaman teori organisasi ini sebagai bekal untuk membangun organisasi yang bukan hanya efisien, tetapi juga adil, manusiawi, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rina Dati Nur Solihah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.